bukan pekerjaan yang mendatangkan rezeki. Kalau pekerjaan yang mendatangkan rezeki, semua orang yang sama pekerjaan tupoksinya mestinya sama uangnya. Tapi menurut keyakinan kita orang Islam, yang mendatangkan rezeki al-waqi'ah, kemudian surat duha, kemudian sedekah dan silaturahmi. Jadi ibu kalau mau bantu suami cari nafkah, sholat duha. If you do not pray at all the 5 mandatory prayers, if you do not pray at all, you are a kafir. Even if you say from today until the day of judgment, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Even if you pay charity, even the only thing in Islam, if you do not do it, you will be considered a kafir, is salat. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said in Sahih al-Imam Muslim, the separation, the partition between us and them is salat. So this is the thing that separates a person from disbelief, and that is prayer. The first reason for entering hell is not praying. Subhanallah. So don't think that there are things that are considered to be more important than prayer. Prayer is the most important thing. إذا رأيت الله أنعم على غيرك بمال أو علم أو صحة أو جاه أو أولاد أو غير ذلك، قل اللهم إني أسألك من فضلك، قل اللهم إني أسألك من فضلك، كما قال عز وجل واسأل الله من فضله. أما أن تبقى مغموما محزونا كلما رأيت نعمة من الله على أحد اغتممت، فسوف تحرق نفسك. دعاء واحد بإذن الله تعالى يبعد عنك السرطان وأمراض القلب والأمراض الخبيثة. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا إياه. قول معاي، ردد واحفظ هذا الدعاء عندك، واحفظ هذا الفيديو وشاركه مع الناس. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. هذا الدعاء بإذن الله تعالى يكفيك ويحميك من هذه الأمراض اللي تفتك بالإنسان واللي تفقد الإنسان صبره. عسى ربي يحميك ويحمي غاليك ويكافيك شر هذه الأمراض. Apabila seseorang sudah berani meninggalkan sholat 5 waktu, anaknya kah, suaminya kah, istrinya kah, apalagi satu keluarga, Masya Allah, paket lengkap. Paket lengkap, satu keluarga tidak ada yang sholat. Masya Allah. Apabila seseorang sudah berani meninggalkan sholat, satu waktu aja dia tinggalkan, Allah cabut keberkahan hidupnya. Dan yang kita inginkan di dalam hidup adalah berkah. Yang kita mau dalam kehidupan ini adalah berkah. Rizki yang kita cari, usaha yang kita geluti, umur yang kita habiskan, yang kita mau adalah keberkahan. Dan keberkahan itu ada di dalam salat 5 waktu yang Allah wajibkan, yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Isra wal Mi'rajnya beliau. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما آنست من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس ذات يوم، رأت نفس رسول الله طيبة، قلت يا رسول الله ادعو الله لي، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فرحت عائشة جدا بهذا الدعاء وضحكت، قالت حتى وقع رأسي في حجري من الضحك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. الله أكبر. في كل صلاة دعوته لأمته صلى الله عليه وسلم. من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول يا شيخ، أنا بناتي يصومون لأبوهم المتوفي صيام، وهو كان مفرط ما يصوم اللي يعني يفطر في رمضان، فهذا يجوز ولا صدقة ولا كيف؟ هل هو كان يصلي محافظ على الصلاة؟ والله مفرط. يعني يضيع بعض الصلوات؟ ايه يترك، والله يترك سنين هو يترك. ومات على ذلك ولم يتوب؟ والله لا، يعني يصلي هو احيانا في البيت، احيانا جمعة، احيانا.
لا أنا قصدي هل يترك الصلاة نهائيا أو قصدي ما يصلي مع الجماعة؟ لا الجماعة ما يصلي معها مرة. لكن ما يترك الصلاة؟ اللي يتركها والله يا شيخ. متعمدا؟ كسلا يعني كسل. هذا لا يصام عنه ولا تنفعه الأعمال إذا مات على ذلك والعياذ بالله، ولا الصدقة ولا شيء ولا يستغفر له. Karena tugas istri itu sesungguhnya yang paling pokok itu tugas istri bukan masak. Ada dua tugas istri dalam Al-Quran. Dua di Quran surah keempat ayat 34 ini yang paling pokok. Ya, yang pertama, as-salihatu qanitatun. Awas, perempuan istri yang salihah itu tugas pertamanya qanitat. Dia taat kepada Allah dengan cara menaati pada suaminya sepanjang suami minta yang baik-baik. Masya Allah. Itu begitu Anda mengerjakan seperti itu ya akhwat, itu tanda ketaatan pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salihah. Tapi kalau minta pada yang tidak baik, boleh menolak dengan cara yang lembut, halus. Ya, yang kedua, hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Menjaga nama baik keluarga, khususnya suami, terutama ketika tidak sedang bersamanya di rumah atau dalam setiap tempat. Itu tugas istri, dua itu. Jaga nama baiknya. Hati-hati. Di ketika ada sesuatu pancingan-pancingan cerita yang tidak harus diceritakan, jangan cerita. Nah, ini kadang-kadang, mohon maaf nih, fokus kepada yang lain. Tapi yang pokok ini nggak dikerjakan. Mulai hari ini berhenti mencaci orang lain. Orang buruk pun jangan ceritain, nggak usah urus-urusannya orang. Sudahlah, gitu kan. Tugas kita kalau kita lihat aib pada diri orang, alhamdulillah nggak ada pada saya. Ya Allah berikan dia hidayah. Cukup, sebatas itu saja. Jangan lebih. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu, kenapa dia begini, untuk apa kamu campurin itu? Apa gunanya buat kamu? Ingat, dia akan berhubungan sama kita di hadapan Allah dengan keadilannya Allah. Kezaliman yang dia lakukan sama kita, kita akan ambil. Tapi kezaliman kita pada dia juga dia akan ambil. Gak ada yang tersembunyi hari kiamat. Siapa yang konsisten, berusaha, bersabar, menunaikan 12 rakaat yang mengiringi salat fardunya dari siang sampai malam. Dirinci 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Apa yang didapatkan akhiratnya? Orang yang konsisten mempertahankan itu sampai dia meninggal dunia, dibangunkan, diperintahkan oleh Allah pada malaikat, bangunkan untuknya satu istana di dalam surga. Lalu apa rinciannya? Khatib hanya sebutkan satu saja di antara sekian yang banyak, karena terbatasnya waktu Jumat kita. Yang subuhnya saja baru 2 rakaat, Allah cukupkan semua kebutuhan dunianya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang konsisten menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, maka Allah cukupkan kebutuhan dunia untuknya. Tidak diperbudak dunia, hartanya dicukupkan, karirnya dicukupkan, pekerjaannya nyaman, tenang. Itulah rahasianya sahabat selalu konsisten pada salat subuh, bahkan mereka berangkat dalam pekerjaan setelah menunaikan subuhnya. Itulah yang dimaksud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang terbaik, yang pintar, al-kayyis, dialah membangun koneksi dengan Allah yang punya segalanya. Dia kerjakan perintah Allah, dia ikuti tuntunannya, dunia dia dapatkan, akhirat insya Allah dia akan raih. Jadi kalau kita hari ini masih mendapat kesempatan sholat, alhamdulillah, ini artinya sampai hari ini kita masih benar-benar manusia. Kan kalau ada orang yang kemudian tidak mau beribadah apalagi sholat, terkhusus ketika dia beriman, maka penting dipertanyakan, masihkah ada iman dalam dirinya? Karena itu kata Allah dalam Al-Quran surah ke-8 ayat yang kedua, aku akan perdengarkan namaku sehingga ketika disebutkan itu kita bisa menguji adakah getaran iman dalam jiwa kita. Quran surah 8 Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang yang masih punya iman itu, kalau diperdengarkan nama Allah kepadanya akan ada getaran dalam jiwanya. Karena itu setiap hari 5 kali diperdengarkan nama Allah untuk menguji di jiwa kita masih ada iman tidak. Bahkan dari bangun tidur, bayangkan waktunya dibagi sempurna persis. Dari mulai subuh baru bangun, menjelang ke siang, mau berakhir siang ke sore, sore pindah ke maghrib, hilang kemudian muncul gelap malam. 5 kali persis dibagi waktu, diperdengarkan untuk menguji. Kira-kira setelah subuh siang masih ada nggak iman? Sore masih ada nggak? Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu kalau iman masih ada melekat di jiwa kita, demi Allah saya katakan, begitu kita mendengar suara azan, pasti hati kita akan mengatakan,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, sudah azannya. Pernah begitu? Ya, walaupun mungkin setelah selesai la ilaha illallah baru azan, belum qomat. Itu normal, gak apa-apa. Yang penting iman masih ada. Nah, ini menunjukkan ada getaran dalam jiwa. Satu itu. Adab sholat yang pertama itu, sebelum kita menunaikan, maka Allah memberikan satu sinyal yang kuat dalam Al-Quran surah 7 misalnya, Al-A'raf di ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau dalam bahasa tafsirnya begini, jika sudah terdengar panggilan dari masjid-masjid itu, maka persiapkan dan kenakan pakaian terbaikmu. Jadi kalau mau sholat, jangan sekadarnya berpakaian. Cari pakaian-pakaian yang menurut kita paling pantas menghadap Allah. Ilustrasinya begini, walaysa kamitslihi syai'. Antum akan menghadap pada pimpinan di kantor. Panggilan khusus, yang panggilan itu boleh menyampaikan keperluan Anda. Pimpinan tertinggi, pasti akan cari pakaian yang dirasa pantas kan? Nah sekarang yang menciptakan pimpinan kita, yang mengatur segalanya, ya penguasa semesta alam memanggil kita. Dan panggilan itu bukan sekedar menghadirkan panggilan untuk kedatangan kita, tapi disertai dengan kalimat kamu punya masalah apa, minta dalam menghadap sholat ini, maka Allah selesaikan. Min talbis asy-syaitan ala tarik as-salah an ya'taqid annahu sayadkhul al-jannah bi tibat qalbihi wa hubbihi lil khair wa husn khulqihi wa 'adam zulmihi lin nas. ويلبس عليه أيضا فيرى أن كثيرا من المصلين منافقون وأنه أفضل منهم ولا يعلم المسكين أن المصلي الذي يقع في المنكرات أفضل من تارك الصلاة ولو كان من أفضل الناس معاملة وعمل. الصلاة عماد الدين وأول ما يسأل به العبد يوم القيامة سيسأل عن صلاته. إذا صلحت صلح سائر العمل وإذا فسدت فسد سائر العمل. انتبهوا لصلواتكم هي اللي حتنجيكم بعد الله يوم القيامة. Berarti kalau ada orang muslim tidak salat sama sekali sampai usia 50 tahun, semua usianya sia-sia. Karena tidak ada ibadah satupun yang diterima kalau tidak pernah salat. Biarpun dia haji setiap tahun, puasa setiap Ramadan, dia bersedekah berinfak setiap hari, tapi tidak pernah salat 5 waktu sama sekali, sia-sia amalannya. Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah salatnya. Kalau salat itu beres, baru akan ditanya yang lain. Kalau salatnya tidak ada, Allah tidak perlu bertanya yang lain. Ini saya selalu berkata, khususnya para pemuda-pemudi, seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Karena salat itu ibadah yang langsung menyambungkan kita sama Allah. Tali hubungan kita sama Allah. Kalau tali hubungan kita sama Allah terputus, tidak ada tali yang bisa sambung lagi. Dan selama anda menjaga salat, berarti masih ada harapan masuk dalam golongan yang akan diampuni Allah. Ada ampunan, ada harapan ampunan. Tapi kalau tidak salat, terus bagaimana Allah ampuni kalau tidak mau bertaubat?